Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya asal-usul Ontobugo. Loh, sampean orang dari mana? Saya asli dari sini, Mbah. Asli dari Tambak Watu sini. Iya, kelahiran sini. Kok tumben orang Tambak Watu sebetulnya kan apa sejarah ritual Gunung Arjuna sak jajarannya. Iya, kalau nggak tanya sama sesepuh sini kan kurang paham gitu loh, Mbah. Oh iya, soalnya ini yang sampean tinggal percaya atau tidak terserah. Iya, Aku ikut bangga sekali sampean anak muda tanya cerita sejarah ritual Gunung Arjuna. iya. Nah kebetulan saya pas ritual di Gua Ontobugo. Nah sejarahnya Gua Ontobugo ini gitu loh. Katanya di dalam gua itu ada naga, katanya, Mbah. Ada kalau kita ritual ini keterima. Makanya di dalam gua itu ada yang lubang yang ke timur itu jebusnya laut selatan. Kalau yang lubang yang masuk ke barat itu jebusnya Popo Blitar. Itu laut Popo sana gitu loh. Berarti emang ada, Mbah, ya kalau itu, Mbah, ya? Ada, kalau nggak ada nggak mungkin banyak orang ritual. Makanya kalau ada orang ritual dilarang nggak bisa. Siapa yang melarang? Nggak bisa. Sampai kapanpun orang ritual walaupun dilarang, sedangkan bagaimana saja nggak bisa. Karena apa? Karena sudah Bamba nenek moyang dulu sudah beda kerawang ritual. Cari sejarah napak tilas para leluhur gitu loh. Semuanya itu punya keyakinan sendiri-sendiri. Tidak bisa dulunya itu ada Eyang Nogogeni. Nah Nogogeni itu bojone Eyang Ontobugo. Lah bojone Eyang Ontobugo punya anak Bimo Sakti. Nah Bimo Sakti itu lahirnya bungkus. Lahirnya bungkus itu kalau gak dipecah sama kuku Ponconoko gak bisa lahir. Akhirnya dibawa laku ke laut kidul, laut selatan di sana. Nah yang bawa itu Nogotatmolo. Akhirnya dari sana itu dipegel sama kuku Ponconoko juga lahir dong. Akhirnya besar menjadi Obrantosena. Itu belum masih belum Antasena, masih Bimo Sakti, namanya masih belum Bimo Sakti. Nah tahu-tahu ada tamu ketamuan yang Ontobugo ini, yang Nogogeni ini ketamuan Bolodewo. Prabu Bolodewo itu tujuannya senang, punya rasa senang sama Eyang Nogogeni. Nah Nogogeni nggak mau karena ada anaknya yang namanya Bimo Sakti itu tadi. Nah akhirnya Bimo Sakti itu dibujuk sama Bolodewo, sama Prabu Bolodewo itu dibujuk. Sebetulnya dibujuk dirapatinya. Bimo Sakti, kamu kalau ingin sakti Mandraguna, sakti gak keburu,
sugih ora gendak, sabuk mimang kadangi dewa. Itu memang nyata itu, nggak ngarang, nggak mengada-ada. Itu cerita nyata itu. Akhirnya kamu harus laku tropo broto di telengi laut kidul, laut selatan. Nah, kalau kamu sudah bertapa di sana selamanya 350 hari, kamu bisa ketemu yang kamu cari. Nah, tujuannya kamu ke sana, topo ke laut selatan itu cari air Prawitosari. Sebetulnya itu memang semua itu bujukan. Katanya Prabu Baladewa itu bujuk. Itu loh. Nah, bujuk itu dia punya pamrih, seneng yang nogo gini. Maaf yang saya cerita dulu. Saya mohon maaf sebelumnya. Kalau ada apa-apa sebelumnya saya minta maaf karena saya cerita ada anak didik kita dari Tambak Watu minta di sejarahnya lebih jelas. Nah, di situ Bima Sakti itu disuruh topo 350 hari ada di telengi segoro itu di laut selatan. Nah, di situ sebetulnya nggak topo gitu loh di Rahpatinya. Kalau orang sudah masuk ke telengi laut selatan nggak mungkin pulang hidup. Nah, Bima Sakti orang jujur temen tapi gak bisa boso gitu loh. Nah, setelah itu Bima Sakti itu kepethuk yang Naga Tatmala. Welut di situ. Naga Tatmala itu ya berupa ular besar, paling besar. Welut wadewe Bima Sakti itu digubet, awake digubet. Akhirnya nang Bima Sakti itu mulutnya ini dipegang, dibedah, plak, keluar darahnya. Makanya laut selatan itu separuh merah, separuh hijau. Itu loh, karena kena darah Naga Tatmala itu. Akhirnya setelah itu Bima Sakti ketemu gurunya. Nah, gurunya itu namanya Dewa Ruci. Bima Sakti, kamu cari apa sampai masuk ke telengi laut selatan? Nah, saya cari air Prawitosari. Goblok kamu. Air Prawitosari itu enggak di mana-mana. Air susunya ibumu itu yang namanya air Prawitosari. Kamu dibujuki Prabu Baladewa, kamu kok mau? Ayo manjing nang kupingku, ayo digoleki Prabu Baladewa. Akhirnya disuruh manjing ke telinganya Dewa Ruci. Prabu Baladewa itu tadi di luar praktek Dewa Ruci. Nah, Antasena manjing ke telinganya Dewa Ruci, jawab, guru, apa ya sedeng awakku sakmene besare kok bisa masuk ke telingan kamu. Ger anak putuku, jangan bilang dulu, coba masuk. Nah, setelah itu dia muditase ke orang sekarang semedi. Muditase baru asal ditunjuk masuk ke telinganya Dewa Ruci. Akhirnya jawab di dalam telinganya Dewa Ruci itu jawabnya gini, tibai jembar. Akhirnya nang Dewa Ruci dibawa ke yang untuk buku bapaknya. Banyak orang sejarah
Banyak orang yang nggak tahu ngaku tahu loh, akhirnya diturut semuanya menclek. Itu yang merugikan orang lain, yang buat celakakan orang lain, yaitu nggak tahu ngaku tahu itu. Saya ini jadi juru kunci nggak tipis 25 tahun, mulai 85 sampai tahun 97, berapa tahun coba? Iya, 20 tahun lebih, Pak. Nah itu, kalau nggak tahu sejarah jangan bilang nanti bisa kedusan, bisa kualat gitu. Para leluhur ini ya sebetulnya nggak ada, adanya kita punya keyakinan gitu loh. Iya, iya. Kalau nggak punya keyakinan nggak mungkin kita ritual seperti ini. Ini ya bondo, beli wiswa, beli minyak wangi, beli minyak, karena kita ngadep sama leluhur itu ngaturno sembah nuwun, ngaturno terima kasih, banyak-banyak terima kasih gitu loh. Iya. Di situ sudah cukup ceritanya ya seperti itu. Terima kasih Mbak ya untuk ceritanya pos 1 untuk Bugo. Ya sama-sama. Jadi sampean kalau mau ritual, barangkali ada teman, barangkali ada saudara, ayo dek aku antarkan ke Arjuno. Pos 1 namanya siapa dek? Lah itu sampean jawabnya jelas gitu loh, maksud saya nggak keliru. Jadi orang yang sampean antarkan itu puas gitu loh. Iya, iya. Nggak bikin kecewanya orang, nggak bikin gelaunya orang gitu loh. Soalnya orang ritual itu 1 buat waktu, loro 2 buat sangu, waktunya kerja dibuat naik gunung ritual, uang biasanya dibuat keluarga, dibuat sangu ke gunung, barangkali ada yang ngantar dikasih untuk beli rokok, untuk beli apa. Itulah orang ritual itu di situ. Udah Mbak ya? Sudah. Terima kasih untuk cerita sejarahnya zaman dulu. Udah itu aja Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau mau meneruskan sejarah, naik lagi, ada lagi sejarahnya banyak, panjang sekali gitu loh. Ya, siap-siap. Ya, itu tadi guys cerita sejarah asal usul untuk Bugo yang diceritakan Mbah Di yang jadi juru kunci terlama di Arjuno. Simak terus video saya untuk part 2, mungkin cerita asal usul pos 2 Tampono. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? See you. Terima kasih.